minta pertolongan, cari bantuan, ask for help. Kesalahan banyak orang adalah dia merasa bahwa ya saya bisa menolong diri saya sendiri gitu. Saya punya jawaban atas semuanya. Saya yang paling tahu. No, sometimes it's not gitu. Sometimes kita nggak punya, apalagi di saat kita lagi emosinya lagi nggak stabil ya. Maksudnya kan ketika emosi kita menurun, ketika emosi kita naik, intelligence kita menurun gitu. Ketika kita lagi stres, tekanan, wow, bingung, badai. Sometimes kadang-kadang logika kita nggak jalan gitu, jalan yang sebenarnya ada di depan mata tapi kita nggak sadar gitu karena logika kita lagi nggak jalan gitu. Tapi again, di saat-saat Anda merasa sangat terpuruk, jangan hanya sendiri mengurung diri. Itu hal paling salah yang harus dilakukan. No, jangan hanya mengurung diri dan nggak cerita ke siapa-siapa. No, I think if you really at the lowest point in your life, you should ask for help. Anda harus minta bantuan, cari pertolongan, minta bantuan. Tapi harus minta bantuan ke orang yang tepat. Anda harus cerita ke orang yang tepat. Cari cerita ke orang yang menurut Anda memang bisa memberikan solusi. Cari mentor, orang yang benar-benar Anda mau mendengarkan, baik itu mentor di keagamaan, rohanian gitu, atau mungkin di bisnis Anda, atasan Anda. Cari bantuan dan minta bantuan, dan ada banyak orang yang baik gitu, yang benar-benar tulus dan tahu dan mau membantu kamu gitu. Dan bahkan cara yang paling misalnya Anda nggak punya siapa-siapa, at least kalau buat saya di saat saya nggak punya siapa-siapa, saya merasa sendirian, ya kita minta bantuan kepada yang di atas, kita berdoa, kita curhat, ya kita berserah ke atas, berserah kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti akan menurunkan bantuannya, menolong kita. Tapi kita harus ingat, kadang Tuhan pun mau menolong kita juga lewat orang-orang sekitar kita. Jadi Tuhan mau ngirim bantuan ke kita juga nggak bisa kayak tiba-tiba, wow, ajaib, tiba-tiba muncul di depan hadapan. Nggak, pasti kan lewat orang lain yang mau memberikan bantuan, lewat pertolongan, mungkin lewat tayangan video ini, mungkin lewat telepon orang, teman Anda gitu. Tapi Anda harus mau menerima bantuan itu, karena kalau Anda tertutup dan nggak mau menerima dan nggak mau minta tolong, ya Anda akan nggak bisa, Anda akan hidup sendiri dan susah. Jadi ask for help. Wow. Tapi ask dengan orang yang tepat gitu menurut saya. Maksudnya kita selalu pasti pernah mendengar istilah tidak ada yang namanya pertumbuhan di zona nyaman, ya kan? And that's true gitu. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda sudah puas gitu, di situ, ya itu pilihan Anda. Tapi ingat, manusia itu kodratnya selalu bertumbuh, oke? Dan tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Kadang kita nggak mau berubah, tapi dunia memaksa kita untuk berubah. Contohnya saat di COVID-19 ini gitu kan. Nah jadi menurut saya sih, again, Anda bisa berhasil karena Anda dulu susah-susah, dan sekarang Anda bisa menikmati hasil itu. It's fine, Anda boleh saja menikmatinya, tapi tidak ada yang abadi. Apa yang Anda lakukan hari ini itu akan mempengaruhi masa depan. Jadi kalau sekarang Anda mudah-mudah lagi ya, berleha-leha dan nggak hati-hati, ya nantinya pasti kedepannya akan ada dampak dan akan ada hasilnya gitu. Jadi menurut saya kita harus terus bersyukur atas apa yang kita punya, tapi kita nggak boleh berpuas hati dalam arti membuat kita nggak mau belajar, nggak mau mencoba, dan merasa bahwa kita paling hebat, paling pintar. Itu salah sih. Ya, di hidup itu selalu ujian. Di saat kita susah, kekuatan hati kita yang diuji. Tapi di saat kita sukses, kerendahan hati kita yang diuji. Di atas kita selalu ada orang yang jauh lebih tinggi lagi. Sehebat-hebatnya Anda, selalu ada orang yang jauh lebih hebat lagi gitu. Jadi ya semoga itu bisa membuat kita untuk tetap rendah hati, tetap mau belajar, tetap mau mengimprove diri gitu. Karena kan it's not just about you. Mungkin Anda nyaman-nyaman aja, tapi kan it's about your legacy, your family, anak Anda. Apakah Anda memberikan contoh yang baik kepada anak Anda dengan nggak ngapa-ngapain dan selalu mudah-mudah aja, ya kan? Selalu ada dampak, selalu ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Saya selalu bilang sih, maksudnya pandemi ini sementara, tapi perubahan itu selamanya. Jadi perubahan yang Anda lakukan di masa-masa pandemi ini akan efek banget ke hidup Anda dan
itu akan mengefek selamanya gitu dalam hidup Anda. Bagaimana Anda bisa berubah dari mungkin strategi penjualan, strategi bisnis, atau mungkin bagaimana cara Anda menatap hidup ini. Banyak orang cara pandangnya berubah gitu di saat-saat pandemi ini. Dia mungkin bisa lebih menghargai keluarganya, menghargai kesehatannya gitu. Again, jadi perubahan itu selamanya. Jadi apa yang Anda lakukan hari ini itu sangat penting untuk masa depan Anda. Jadi menurut saya hargai waktu ini, syukuri, dan lakukan semaksimal mungkin. Menurut saya apapun juga yang kita berikan, yang kita miliki dalam hidup ini itu anugerah Tuhan. Dan kalau kita nggak syukuri, kalau kita nggak memaksimalkan talenta itu, nanti kalau kita nggak menghargai apa yang Tuhan kasih, nanti itu akan diambil dari hidup kita, gitu. Jadi kita harus menghargainya, mengapresiasi, dan ingat sukses itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin kita puas dengan kesuksesan kita, tapi kesuksesan itu juga untuk jadi berkat bagi orang banyak, untuk jadi manfaat bagi orang banyak. Oke, jadi jangan pernah menyerah. Hari ini bukanlah waktu untuk menyerah, tapi hari ini adalah waktu untuk mengejar cita-cita. Dari impossible jadi I'm possible. Pasti bisa. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.